Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Kakak Niki Ite Adikayanti. Kakak Niki adalah seorang guru dari SDN 2 Subasang Ketanga, Kecamatan Muyuhulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini Kakak Niki akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat luar biasa. Tadi di awal Kakak Niki menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, dongeng ini menceritakan tentang semua macam jenis tumbuhan beserta manfaatnya. Judul dongeng ini adalah Jangan Sombong. Dongeng ini terinspirasi dari buku Aja Umuk atau Jangan Sombong yang ditulis oleh Sintarti dan ilustratornya Erwan Hersi Susanto. Teman-teman, sebelum kita mulai mendongeng, kita kenalan dulu yuk dengan teman kita ini. Namanya Mondi. Halo Mondi. Halo Kakak Niki. Halo teman-teman. Siapkah Mondi untuk mendengarkan dongeng hari ini? Siap. Wah, kita mulai saja ya. Teman-teman, coba bayangkan di suatu pagi yang cerah, di tepi sebuah telaga yang indah, hiduplah bermacam-macam tumbuhan yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Ada bunga melati, ada suketeki, ada lulangan, akasia, dan masih banyak lagi. Semuanya hidup berdampingan dan saling melengkapi. Tapi ada satu yang mempunyai hati yang tidak baik. Dia adalah yang sangat putih, wangi, dan bersih. Dia bernama bunga melati. Bunga melati ini sangat sombong, teman-teman. Wah, kok bisa ya? Mari kita lanjutkan. Pada suatu hari, melati berkata kepada suketeki dan lulangan, "Hei, suketeki dan lulangan, apa kalian tahu? Yang ada di dunia ini, tumbuhan yang paling berguna adalah aku, bunga melati. Aku ini sangat disukai oleh manusia. Aku bisa dijadikan sebagai parfum, aku juga bisa dijadikan sebagai obat. Sedangkan kalian, suketeki dan lulangan, kalian hanyalah rumput yang sangat tidak berguna. Hanya rumput biasa, tidak dapat dimanfaatkan." Wah, teman-teman, teman-temannya yang mendengar merasa sedih dan kecewa. Namun mereka tetap saja sabar. Tiba-tiba akasia menengahi pembicaraan mereka. Melati, kenapa kamu berkata seperti itu sama teman kamu? Kita tidak boleh mengejek teman, karena kita semua mempunyai manfaat masing-masing. Kita tidak boleh mengejek teman kita ya. Kamu tahu tidak? Bahkan makhluk sekecil ulat pun itu mempunyai manfaat, kata akasia. Lalu melati pun menjawab, "Apa kamu bilang akasia? Ulat? Ulat itu juga makhluk yang tidak berguna. Dia hanya bisa menggigit dan membuat badan kita gatal." Lalu cangkring yang tidak tahan juga ikut menengahi. "Hei, melati,
Kenapa kamu begitu sama teman? Kita seharusnya saling menghargai, tidak boleh saling mengejek. Kita diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Namun Melati melengos. Hei kamu cangkring, apa kamu tahu kamu juga sama tidak bergunanya dengan mereka. Kamu adalah tumbuhan yang pucat dan berduri. Siapapun tidak mau mendekati apalagi menyentuhmu. Dasar cangkring tidak berguna. Wah, teman-temannya Melati mengelus dada melihat kelakuan dan kesombongan Melati. Hingga suatu hari ada sekumpulan anak-anak kecil. Mereka bermain di pinggir telaga. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, menyenangkan ya teman-teman. Kita bisa bermain dan bersama teman. Sangat menyenangkan dan sangat seru. Aku jadi ingat kata ibu guru bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Nah, teman-teman, tanaman-tanaman tadi mendengar percakapan anak-anak tadi. Lalu Mbah Randu yang dari tadi hanya diam saja mulai angkat bicara, menasehati Melati. "Melati, lihatlah Melati, anak-anak saja tahu arti kebersamaan. Lalu mengapa kamu masih saja mengejek teman-temanmu?" Melati pun terdiam. Dia hanya berkata, Mbah, Mbah Randu melanjutkan nasihatnya pada Melati. "Melati, lihatlah. Semua pohon dan tumbuhan yang ada di sini punya manfaatnya masing-masing. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Cangkring justru berguna sebagai obat cacar dan obat insomnia. Cangkring itu berguna untuk manusia, Melati." "Kakak Niki." "Iya, Mondi, ada apa?" "Ternyata cangkring yang diejek oleh Melati juga mempunyai manfaat yang besar untuk manusia." Betul sekali, Mondi. Maka dari itu teman-teman, ayo, apa yang seharusnya dilakukan oleh Melati? Melati seharusnya minta maaf Kakak Niki karena dia telah sombong dan mengejek teman-temannya. Betul sekali teman-teman. Melati pun menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengejek teman-temannya lagi. Teman-teman, aku minta maaf karena aku telah mengejek kalian. Aku sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah teman-teman, Melati sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, mengapa kita tidak boleh sombong seperti Melati? Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini punya manfaatnya masing-masing. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Hidup dengan rukun dan damai. Ingat ya, seperti dongeng yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Dongeng yang berjudul Jangan Sombong. Nah teman-teman, terima kasih ya telah mendengarkan dongeng dari Kakak Niki. Sampai jumpa lagi di dongeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.